adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Kamis 28 Juli 2022, hari biasa pekan ke-17. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, hidup kami seutuhnya berada dalam tangan-Mu. Jadikan kami umat-Mu yang selalu patuh, setia, mau membuka hati dan bersyukur kepadamu, agar kami boleh melaksanakan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 13 ayat 47 sampai dengan 53. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan-ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, negara kita Indonesia adalah negara kelautan. Di mana-mana banyak ikan. Hari ini Yesus berbicara di depan para nelayan yang memahami apa arti pukat. Pukat adalah sejenis jaring bermacam-macam. Ada juga disebut dengan pukat harimau. Ya, artinya bisa menangkap semuanya. Tetapi dari pukat itu ada tata aturan bagi para nelayan. Ikan ukuran sekian itu boleh diambil, masukkan ke dalam pasu, yang masih kecil dibuang. Dengan maksud supaya apa? Jangan habis ikan itu. Tetapi ada orang yang mengambil dengan pukat, menghabiskan semua. Itu artinya orang serakah. Orang tidak pernah pikir hari esok, hanya pikir hari ini. Yesus mengajarkan kepada kita, kepada para nelayan, pertama, gunakanlah sistem yang ada secara turun-temurun, yaitu dengan mengukur dan mempertimbangkan ikan yang ditangkap, kemudian dibuang ke dalam laut, ke dalam danau lagi, dan biarlah di sana tumbuh dan berkembang. Supaya nanti ketika kita mengambil lagi, kita mempunyai ukuran ikan itu, dan ikan-ikan yang kecil tadi bisa bertumbuh dan berkembang, dan setelah waktunya tiba dapat kita panen. Nah,
Peristiwa pukat ini digambarkan dengan hari esok dan juga dengan kematian. Kalau kita melihat kematian itu berbagai macam. Ada yang naik pesawat, ya, baru-baru ini ada pilotnya meninggal setelah mendarat pesawatnya. Ada juga yang dibunuh, meninggal. Ada karena kecelakaan, ada yang karena dioperasi, ada yang duduk-duduk saja meninggal juga. Ada yang sedang berdoa meninggal juga. Itu sama dengan gambaran pukat tadi. Bila tiba saatnya, kita tidak bisa lari kemana-mana untuk mempertanggungjawabkan hidup kita. Ada awal, ada akhir, kata pengkhotbah. Maka berdasarkan apa yang dikatakan oleh Yesus, di sini kita belajar bahwa ada waktunya kita tumbuh dan berkembang, dan ada waktunya kita mempertanggungjawabkan, dan kita akan ditangkap seperti ikan-ikan itu ditangkap oleh pukat itu. Karena itu mari kita menikmati hidup kita, isilah kehidupan kita dengan kegiatan-kegiatan positif. Kita berbagi, kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari-hari yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan itu amat sangat luar biasa. Sejak kita bayi, waktu masih di kandungan, kita dipelihara oleh Tuhan, memasuki masa kanak-kanak, remaja, kemudian dewasa, bahkan memasuki masa senja. Tuhan tetap memelihara dan memberikan kasih-Nya. Maka marilah kita berbuat kasih di segala lini. Bagi anak-anak, berbuat kasih dengan cara mereka. Anak muda berbuat kasih sesuai dengan umur mereka. Orang tua juga lansia sama. Sehingga pada waktunya kita akan diambil dari hidup ini dan kita sudah siap. Dengan sukacita kita mengatakan, Tuhan terima kasih karena Engkau sudah menciptakan. Sebagaimana dikatakan oleh Santa Clara dari Assisi, sebelum dia meninggal dia katakan, Tuhan terima kasih karena Engkau sudah menciptakan aku, dan kini aku boleh kembali menghadap Penciptaku. Semoga kita diberkati dan selamat pagi.